alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah bagi kali ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian pada pagi kali ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada muallif hadal kitab, pengarang kitab ini, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada jamaah Masjid Ar-Raudhah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam malam kuburnya, sehingga diberikan kebahagiaannya kelak di yaumil qiyamah ridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sebuah syair yang menggambarkan tentang bagaimana diri kita, ya, tentang jiwa kita. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah awaik. Awaik di dalam bab ini adalah penghalang, yaitu awaik yang kedua berkaitan dengan masih penghalang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dihadapkan pada berbagai kendala yang dihadapi di alam kehidupannya berupa manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa ketika kita memahami bahwa jiwa kita itu membutuhkan namanya kesucian jiwa, ya, tazkiyatun nafsi, maka kita butuh mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemarin kita sudah bahas kalau kedekatan kita kepada Allah itu didasarkan hanya pada level yang pertama, kedua, yaitu pendekatan tentang bagaimana ketika kita ibadah di hadapannya hanya semata-mata butuh karena takut akan nerakanya Allah, yang kedua karena pamrih akan surganya Allah. Ini level-level yang masih di bawah, level-level yang kira-kira Allah ya ngasih tetapi belum begitu bahagia. Nah, level yang ketiga adalah kalau kita ingin betul-betul suci di dalam kejiwaan kita, maka masukkan ketakwaan kita menggunakan level yang ketiga dan keempat. Ketiga yaitu tentang bagaimana kita bisa beribadah di hadapan Allah dengan cara keikhlasan kita, tidak pamrih apapun, ya, diletakkan Allah dimanapun, kemudian dengan cara bagaimanapun kita ridho di hadapannya. Kalau kita sudah bisa menaiki level tahapan takwa menggunakan konsep ini, maka kita akan tumbuh di dalam qalbu kita yang disebut dengan namanya mahabbah. Mahabbah itu adalah bagaimana rasa cinta kita di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena rindu akan ketemu Allah. Begitu kita pengen beribadah, rasanya pengen ketemu dengan sang kekasih. Nah, inilah yang kemudian bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya, dalam dunia tasawuf dan kemarifatan itu disebut dengan halwanul iman. Bagaimana kita bisa beribadah menghadapi dengan manisnya iman di dalam qalbu kita. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kenapa ini menjadi bagian kajian penting di dalam ilmu tasawuf? Karena kalau kita masih beribadah menggunakan ketakwaan kita di hadapan Allah, menggunakan level dan cara yang pertama kedua, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Ya, padahal nikmatnya iman kalau ditukar dengan dunia seisinya itu tidak ada bandingannya, Pak. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah bahas, kalaupun qalbu kita belum bisa merasakan itu, ya tabibal siqama, ya murhamul juhru, ya murhamul juruhu, wa ya mudhifu minal ashabi, ya wahai sang penyembuh penyakit, wahai sang pemulih rasa sakit, dan wahai sang pemberi manfaat faidah atas segala musibah, ya. Lastu adri bima adawi siqami,
saya tidak tahu bagaimana dan dengan apa penyakit saya sembuh. Au bima afauzu yaumal hisab, dan aku pun juga tidak tahu dengan apa aku bisa selamat di hari hisab. Nah, ini adalah lentihan bagi seorang yang merasakan tentang manisnya keimanan. Kalau kita sudah bisa merasakan itu, bahwa bagaimana mendekat kepada Allah, pengen mendapatkan halwanul iman, pengen merasakan nikmatnya iman, maka kita harus membangun yang disebut dengan tazkiyatun nafsi atau kebersihan jiwa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Walam qabid al-ana anina aninal banani wa narju ilal maqasid min sya'nil uzlati faqad kharajna an syartil babi. Baiklah, kita fokus lagi ya. Sekarang kita kembali kepada bab masalah soal uzlah yang sudah mulai kemarin kita bahas. Di dalam uzlah ini ya, sesungguhnya fa in qila alaihi salam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada pertanyaan, bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, rahbaniyatu ummatil julusu fil masjidi. Jadi kerahiban umatku, ya tahu Pak kerahiban? Kerahiban itu bagaimana cara kita menjadi rahib. Rahib itu kalau di dalam bahasa agama lain itu kayak semacam kita ya kiai, tapi kiai khos gitu ya. Pengen memberikan sebuah kesucian di jiwa kita bagi umat. Itu julusu fil majalisi, julusu fil masjidi, maka duduk-duduk di dalam masjid. Nah, maksud dari hadis baginda Nabi ini adalah ketika kita pengen tenang, pengen manis, kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu kita sering berada di masjid dalam zikir kita di hadapannya, maka akan memudahkan jiwa kita itu menjadi jauh lebih enak, jauh lebih suci, dan merasakan dan mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang disebut dengan kadang-kala kalau Ramadan di besok ini, kalau 10 hari terakhir harus kita lakukan mudah-mudah dengan kondisi namanya i'tikaf. Nah, i'tikaf itu kan sebenarnya cara kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk bagaimana konektivitas kolbu kita hanya kepada Allah di saat dengan setiap waktu. Karena memang zikir kolbu itu dimanapun tempatnya, kapanpun itu tidak gampang bagi seseorang muslim yang pengen melakukannya. Kan kadang-kadang itu Pak, ya seringkali goflah, ya seringkali melenceng, sering lupa. Detik ini ingat sama Allah gitu, selalu mensyukuri akan nikmatnya, tapi detik lain nanti kita ghaflah. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, ya rahbatul ummatil julusu fil masajid. Jadi kerahiban umatku itu ketika duduk-duduk di dalam masjid. Maksudnya duduk-duduk itu sering duduk di dalam masjid dengan zikir, memudahkan kita untuk senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi jahrun anit tafarrudi. Jadi di dalam hadis ini sesungguhnya tidak ada pertentangan tentang masalah bagaimana menyepi uzlah. Ya, ini kan masih bahas tentang bab uzlah Pak, uzlah qalbu. Yang kemarin kita sudah bahas adalah uzlahnya orang yang masih awam, yang tidak paham agama itu cukup untuk bisa connect sama Allah, itu melarikan diri dari keramaian semuanya. Ya, bagaimana lari di tempat yang jauh, lari berada di pucuk gunung, lari berada di lembah-lembah yang tidak kenal sama siapapun. Jadi ini wong Jawa bahasanya topo. Okay. Topo itu dalam rangka untuk menyepikan kolbu kita, jiwa kita dari keramaian hiruk pikuknya kehidupan dunia yang seringkali membuat ruwet dalam pandangan kolbu kita. Tetapi bagi orang yang pengen berlatih, orang alim, orang yang arif, orang yang ma'rifat itu, maka uzlahnya tidak demikian. Uzlahnya itu bagaimana konektivitas kolbunya kepada Allah tetapi masih di dalam taraf keramaian yang kemarin kita sudah bahas. Nah, itu butuh berlatih Pak. Wong rame ketemu konco, teman, siapapun di masyarakat, di umat, tetapi kolbu itu selalu berzikir sama Allah. Ya, lesannya mungkin kadangkala itu ngomongnya kepada sesamanya, tetapi kolbunya selalu dia konek sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau kita pengen memberikan sebuah kesucian hati kita, berlatihnya itu di masjid duduk, ya, kemudian zikir terus, ingat sama Allah, ya, kelihatannya kumpul sama orang, tetapi kita sesungguhnya sedang sendirian. Fa'lam anna dzalika fi ghairi zamanin fitnah, kama dzakarnahu wa aidun.
ketahuilah bahwa sesungguhnya yang demikian itu ya, duduk-duduk di masjid kemudian dalam kondisi untuk bagaimana membersihkan jiwa kita, itu terjadi di zaman yang tidak banyak fitnah, sebagaimana yang telah kami paparkan di bab-bab awal kemarin ya. Selanjutnya, beserta dengan demikian maka fa innahu yajlisu fil majazid wala yukhalidun nasa wala yudakhiluhum, maka sesungguhnya duduk di dalam masjid itu dan tidak berserawung atau tidak bercampur kepada manusia dan juga tidak mencampuri urusan mereka, itulah sesungguhnya dalam kondisi ujlahnya seorang muslim yang benar. Fayakunu bisahsi ma'hum wa fil makna munfaridan wa fil makna munfaridan anhum, sesungguhnya kondisi wujudnya itu tubuh kita itu bersama dengan banyak orang ya, tetapi batinnya itu sendirian, batinnya itu sendiri, latihan terus connect sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa seperti ini Pak, insyaallah itulah yang disebut kenapa aulia itu tidak pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dengan mulutnya, itu tidak pernah. Karena memang bab ini adalah bab yang sangat penting bagi seorang muslim yang betul-betul ingin membentuk qalbunya itu mukhlis ya, orang yang ikhlas, kemudian mahabbah, yang ingin memiliki rasa cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekasihnya Allah itu yang melatih gini Pak, itu sudah tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena hati itu, qalbu itu kalau sudah terbentuk namanya power of heart ya, namanya itu kekuatan hati, dia nggak pernah meminta dengan lisannya, tapi begitu merasakan sesuatu yang dirasakan, pengen A, pengen B, itu di hatinya diwujudin sama Allah. Nah, kondisi ini itu Pak diteliti, saking penasarannya, di Amerika itu diteliti, ada satu institut yang sangat detail sekali namanya Headmap Institute, itu meneliti tentang keistimewaannya ya, namanya itu vibrasi ya, hubungan timbal balik. Kenapa hati kalau begini ikhlas kok kekuatannya luar biasa di luarnya, wujudnya kok istimewa, itu kenapa? Itu diteliti secara ilmiah Pak. Mereka meneliti tentang dari ujung tentang gelombang otaknya manusia, makanya ada teknologinya Pak. Ya, saya dulu kalau beli satu alat itu kecil ya, Pak Andi mungkin tahu, namanya Headmap System, kecil kayak korek itu, kita bisa tahu, kita pegang, kalau kita lagi galau, kita pikirannya kemana-mana banyak, warnanya merah Pak. Warnanya merah itu istimewa. Makanya kalau kita bisa punya itu istimewa. Zaman dulu itu masih 350 bulan ya, itu dipegang, kalau kita lagi galau warnanya merah, kalau kita lagi tenang warnanya biru, tapi kalau kita sudah bahagia, ikhlasnya muncul, gelombangnya masuk alfa, maka dia warnanya hijau. Lah istimewanya Pak, kalau kita ini bisa hijau terus ya, vibrasi kita nggak usah minta Pak, apapun datang sendiri. Jadi yang datang itu yang positif-positif Pak. Pekerjaan, ketika kita mencari pelanggan, orang pelanggan yang datang kepada kita ya. Ketika jabatan, maka jabatan yang datang kepada kita. Ketika kebahagiaan yang lain yang datang kepada kita, bukan kita yang mencari. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini itu diteliti secara ilmiah sebagaimana yang tadi disebutkan. Seorang kekasihnya Allah itu ketika kolbunya sudah benar, sudah jadi dengan rasa ikhlas dan mahabbahnya di hadapan Allah, nggak pernah meminta apapun Pak. Lagi ngerasain, mohon maaf nih, lagi ngerasain pengen sate, ada sate Pak, datang aja tiba-tiba. Maka ana inna min auliya ila khaufun alaihim walahum yahzanun, sesungguhnya kekasih Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah khawatir atas segala sesuatu, isinya seneng toh Pak. Nah, inilah yang disebut dengan halwanul iman bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berlatih untuk seperti itu ya. Caranya adalah dengan cara tadi, bagaimana kita bisa connect, kita tubuh kita bersama banyak orang lain, tapi kolbu kita, hati kita selalu bahagia terus rasanya, untuk senantiasa mengingat nikmatnya Allah dan senantiasa mahabbah, rasa cinta kita terhadap Allah. Nah, bagaimana sih rasa cinta itu bisa muncul? Orang itu Pak nggak akan pernah cinta terhadap siapapun dan kepada apapun kalau kita tidak tahu tentang bagaimana kelebihan yang diberikan oleh orang itu kepada kita.
Ya kan? Karena apa? Karena bahasanya itu al-insanu abdul ihsan, Pak. Manusia itu budaknya kebaikan. Yang sewu, jenengan itu kira-kira kalau terhadap seseorang yang baik banget, pernah membantu, pernah ini, pernah macam-macam ngasih itu, mau apa tuh? Riko, Pak, nggak enak, betul nggak kira-kira? Karena apa? Al-insanu abdul ihsan. Jadi manusia itu budaknya kebaikan, maka berbuat baiklah terus kepada siapapun, maka orang lain itu akan senantiasa baik kepada kita, bukan karena apa-apa, tapi itulah hukum alam. Nah, jadi kalau kita munculkan hal yang seperti itu, ramai di tengah keramaian, tetapi berusaha untuk bagaimana sendiri di dalam kalbu kita, fa insyaallah akan menimbulkan mahabbah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan surga yaitu, Pak, yang sudah lurus, tidak ada penghalang, tidak ada awaik lagi. Wa hadha wal ma'ni fil uzlati wat tafarudi alladhi nahnu fi syarhihi. Dan inilah sesungguhnya uzlah atau menyendiri yang paling inti atau yang paling benar, karena sebagaimana yang kami sudah terangkan di awal-awal tadi, ya, la tafarrudu bi syahsi wal makani, tidak menyendiri dan tempatnya. Jadi yang disebut maksud uzlah di sini, Imam Al-Ghazali menyebutkan uzlah yang benar tadi, Pak, yang paling afdol itu yang kumpul ya dengan jamaah, dengan orang banyak. Bukan yang menyendiri dari tempat yang nyepi ke tempat yang sepi, kemudian tempatnya yang sepi, kemudian ini disebut dengan uzlah. Yang lebih afdol yang tadi, ya. Fa dzalika rahimahullah rahmatullah wa fihi yaqulu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah kun wahidan. Jadi fahamilah yang demikian ini sebagaimana perkataan dari Ibrahim ibnu Adham. Beliau berkata, kun wahidan jami'an. Jadi tetaplah menyendiri engkau di dalam sebuah keramaian atau sambil berkumpul, ya. Wa min rabbika dza ansin wa minan nasi khusyan. Dan tentamlah bersama dengan Tuhanmu, serta sepilah bersama dengan manusia. Ya tadi, Pak, maksudnya itu. Jadi kalau kita sudah bisa ngolah latihan terus zikirnya itu di tengah keramaian, bukan di tempat yang sepi, maka jiwa akan mulai menjadi tentram karena senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala terus. Enggak pernah rasa kesepian. Tetapi di hadapan manusia itu sepi di manusia, bukan kesepian galau, Pak, ini. Sepi karena kita itu senantiasa bersama dengan Allah terus. Contoh kecil begini, Pak. Ketika Bapak Ibu sekalian itu lagi pengen ketemu seorang pejabat tinggi gitu, ya, sampai jadwalnya aja dijadwalin luar biasa itu. Nah ini gambarannya seperti ini, Pak. Kemudian ketemu presiden gitu. Misalnya ketemu presiden, akhirnya terjadwalkan bisa ketemu terus, dipanggil. Mohon maaf, Pak, ketika ada yang lain ini ngajak bicara, Bapak kira-kira peduli nggak dengan orang itu? Misalnya ini ada telepon nih dari teman-teman, ya, lagi telepon, padahal kita lagi bersama dengan presiden, padahal pengen ketemu presiden itu luar biasa, pengen ketemunya gitu. Kira-kira kita ini kalau lagi ditelepon atau diajak bicara oleh siapapun, kira-kira ini kita peduli itu atau enggak kira-kira, Pak? Enggak mungkin. Kita pasti sedang menikmati tentang masalah soal bersama dengan presiden, Pak. Nah itulah yang dimaksudkan. Kita ketemu dengan banyak orang, tetapi kalbu kita senantiasa bisa zikir, ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun ghaflah. Kalaupun ghaflah ya sedikit gitu. Ghaflah itu lalai, Pak. Lalai. Ya. Lalai itu lupa. Maksudnya aku lupa, tidak ingat lagi, itu namanya ghaflah. Jadi ingat Allah. Yang kita ingat apa? Kebaikannya Allah terhadap kita. Tempo hari itu sambil jalan-jalan pagi, Pak, saya itu jalan bersama dengan Pak Suki. Beliau baru diuji oleh Allah dengan penyakitnya itu. Cerita sama saya, beliau itu selalu siap sedia sekarang itu ibaratnya oksigen, Pak. Cerita dengan saya itu luar biasa, Pak. Saya baru mengerti itu luar biasanya. Batin saya itu diketuk. Saya tuh beli oksigen nggak gede, Pak. Gitu. Mungkin Dokter Aris tahu itu. Harganya itu kira-kira sekitar 9 jutaan lebih. Itu dipakai itu, Pak, nggak kontinu, itu 1 minggu habis.
Coba bayangkan kita ini nafas terus free Pak dikasih Allah. Ya kita kalau kita 50 tahun, hitung kira-kira berapa minggu kita hidup. Oksigen kita itu free dari Allah. Kalau di jumlah yang orang mengatakan dirinya miskin tapi masih bernafas enak, berapa puluh miliar Pak yang sudah kita habiskan untuk sekedar baru oksigen. Nah beliau itu Pak Sugi ngomong sama saya, Pak itu berapa puluh miliar ya kalau orang usianya sudah 50 tahun nggak pernah sesak, nggak pernah ngapain. Bayangin Pak, dari satu sisi nafas kita saja, nikmatnya Allah itu dikasihkan free, tidak ada batasannya, nggak nunggu nanti oksigennya habis, enggak. Kalau kita beli tadi dengan tabung bisa kali habis, nanti kira-kira akhirnya tabung bisa telat, ya nafas kita tersengal. Kalau kita ingat itu Pak, ya Allah luar biasanya Allah ya terhadap kita. Begitu istimewanya kita ini ibaratnya belum benar-benar penuh menjadi orang yang suci, belum penuh menjadi orang yang menjadi hamba yang mukhlis, tapi Allah itu nggak milah kita, masih sayang terus, dikasih dijok terus dari nafas itu pada kita. Nah ketika kita ingat itu akan kebaikannya Allah itu Pak, maka akan muncul tadi perlahan-lahan. Kenapa mahabbah itu tadi Pak? Itu butuh direfleksikan cara gampangnya itu untuk mengingat atas nikmat yang sudah dikasihkan. Nah kita itu, hati kita itu susah untuk menjadi cinta karena kita nggak pernah melihat kebaikan yang pernah dikasihkan tadi. Contoh baru jalan tiba-tiba dikasih selamat sama Allah. Contoh usaha misalnya yang lain pada kerugian besar kita enggak. Itu karena campur tangannya Allah terus kita ingat. Nah maka mengingat itulah yang disebut dengan di dalam Islam, di dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan zikir. Zikir itu ingat. Ya kalau wiridan hanya mengucap, maka zikir itu berbeda dengan wiridan. Wirid itu namanya warid satu sendirian gitu. Tapi kalau zikir itu ingat. Maka ingat itu ya tidak mesti hanya sekedar subhanallah, tidak hanya Allah, alhamdulillah, tidak itu. Tetapi ketika kita ngomong, ketika kita minum, ketika kita aktivitas apapun langsung ingat sama Allah. Ya Allah alhamdulillah, nikmatnya luar biasa ya, pagi ini kopi ini luar biasa nikmatnya Allah. Kau masih kasih sebuah rasa yang enak seperti ini. Bagaimana kalau orang tidak dikasih rasa, lidahnya nggak terasa sama sekali? Masya Allah, maafin saya ya Allah, ampuni saya karena lupa ini nikmat yang telah Engkau berikan. Nah jadi kun wahidan jami'iyan ya, wa min rabbika da'ansin wa minan nasi wa hasyir. Jadi kita ini tentram sekali hati kita itu ketika bersama dengan Allah terus, walaupun kita itu berasa sepi di hadapan manusia, jadi kumpul dengan manusia. Maka kalau sudah masuk di zona itu Pak, kita itu nantinya itu tidak akan butuh apapun, ya tidak akan pernah butuh apapun. Suatu saat, ya sedikit flashback Pak, ada seorang dulu saya pernah punya alumni yang mungkin sering saya ceritakan, yang dia itu terlilit hutang sampai 1 triliun itu. Di saat 1 triliun dia terlilit hutang itu, orang kaya raya itu Pak, rumahnya di Jakarta itu di komplek rumah mewah lah. Dia sudah bingung puluhan tahun Pak, dia mulai bangkrut itu punya utang 1 triliun, bahkan sampai makan aja tidak bisa. Ketika dia masuk kelas saya itu, dia nanya bagaimana, apa yang membuat Anda bahagia? Begitu ditanya begitu, yang membuat saya bahagia adalah bagaimana kalau utang saya sudah lunas, bagaimana cara engkau kira-kira melunasi, saya sudah berbagai hal. Nah oleh karena itu saya waktu itu Pak, kita ini seringkali sibuk mengatasi masalah kita, tapi lupa untuk membaca tentang apa hakikat masalah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk tentang mencari solusi atas masalah itu, tetapi kita lupa untuk bagaimana senantiasa mendekat dengan sang pemberi solusi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak kira-kira? Kalau orang lagi ada masalah, yang dipikirin masalahnya atau kira-kira mikirin yang ngasih masalah? Kita lupa bahwa kita ini punya keterbatasan, maka disebut dengan al-insanu dhaifun. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Lemah apa? Lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terlalu pandai untuk mengurai masalah itu untuk menjadi dahsyat dalam kondisi yang seperti yang kita mau. Tapi kita cukup bilang, cukup mendekat,
cukup koneksi, cukup memberikan informasi itu kepada zat yang memberikan masalah itu kepada kita. Jadi saya kasih tipnya ya satu Pak, namanya aja masalah. Masalah itu kan sebenarnya kependekan dari dua suku kata Pak. Masalah, masa dan ilah. Masa itu waktu, ilah itu Allah. Jadi sekaranglah kalau kita punya masalah itu waktunya Allah yang ngatur kita, yang memanage kita, bukan kita ngatur Allah. Kalau kita seringkali ngatur Allah, maka namanya masaku, bukan masalah. Lah bagaimana caranya ngomong sama Allah, ya Allah, sesungguhnya saya punya masalah kok sebegini, beratnya luar biasa, tapi ya Allah saya lupa kalau ada Engkau. Wis terserah Engkau aja bagaimana cara Kau ngatur saya siap ya Allah. Kau atur bagaimanapun saya siap. Kalau dengan hutang itu saya di penjara ya siap. Kalau dengan hutang itu saya harus mati ya siap. Pokoknya apapun yang Kau atur saya siap betulan. Bukan siap pura-pura Pak. Itu yang disebut di dalam dunia tasawuf, di dalam Islam disebut dengan tawakal. Orang yang tawakal Pak tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena di dalam ketawakalan itu muncul keikhlasan. Kalau kita belum tawakal yang sesungguhnya, masih setengah-setengah Pak, nafsu kita masih ikut. Nanti kalau gini gimana ya? Nanti kalau gitu gimana ya? Enggak Pak. Apa yang dilakukan? Lakukan sholat yang malam menyepi sendiri, yang paling enak, ngomong sama Allah, rasakan nafas syukurnya. Habis itu ngomong, ya Allah, saya sekarang tidak akan pernah mikir itu lagi, saya pasrahkan kepada-Mu. Ya, detik terakhirnya itu tiba-tiba seminggu keajaibannya Allah. Kalau manusia, tapi kalau Allah kan enggak, itu biasa aja, hal yang kecil bagi Allah. Seminggu itu Pak, dia tiba-tiba dihubungi temannya yang ada di Singapura. Ada proyek besar tentang, kebetulan perusahaan itu pengukuran minyak lepas pantai Pak, ya outsourcing. Jadi dia dapat proyek, tapi dia sudah nggak punya modal. Temannya menghubungi, ada proyek nilainya lebih dari 11 triliun Pak, ya di Qatar. Dan ditelepon sama temannya, kalau dia sudah nggak punya modal, ditelepon temannya dimodali Pak. Kemudian dikerjain, baru kira-kira sekitar 11 bulan Pak, proyeknya selesai kelar, dia punya untung 1,7 triliun. Nah saya itu ditelepon nangis Pak, dia nangis. Kenapa? Saya baru paham arti bagaimana kita menjadi manusia, itu baru paham saya. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya ceritakan Pak, kalau engkau butuh bab dunia, bab material yang dibutuhkan untuk kehidupan dunia saja, itu level pertama orang mau masuk wilayah yang sesungguhnya. Karena detik terakhir engkau akan menjadi orang yang kira-kira betul-betul mulia di hadapan Allah, dan di akhiratnya enak sekali kalau anda nanti sudah tidak membutuhkan itu, isinya hanya seneng toh. Nah jadi kalau pertama itu kan gini Pak, kita itu pengen sesuatu, berdoa, kemudian dikabulkan. Apa yang kita inginkan bab material dunia dulu. Ya pengen punya uang, punya, pengen kerjaan lancar, dikerjakan, pengen apapun dikerjakan, level pertama. Tapi sesungguhnya kalau sudah mulai Anda bisa merasakan begitu semuanya itu, bersyukur alhamdulillah, tapi nggak penting. Yang penting itu adalah ketika merasakan bahagianya, selalu ingat dekat sama Allah, bab material dunia ini sudah tidak penting. Maka orang-orang aulia, para kekasihnya Allah itu Pak, sudah tidak penting lagi bab material dunia. Tapi bukan tidak dikasih Pak, justru senantiasa dicukupi terus sama Allah, dan masalahnya dihindarkan terus sama Allah, diselesaikan terus sama Allah. Bukan malah justru tidak dibutuhkan, bukan, tapi dicukupi Pak. Namanya sudah diperhatikan, gimana sih Pak? Kurang aja ditambah. Nah inilah bedanya orang-orang yang sudah mengatur qalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in qila fama taqulu fi mudarisil ulama'il akhirah. Kita lanjutkan Pak. Apabila engkau ditanya, bagaimana menurut pendapatmu madrasahnya ulama akhirat itu, wa miribatil sufiyati, ya, kemudian pondok-pondok sufi itu, ya, saliki thoriqil akhirati wasukuni fiha, dan kemudian diam berada di tempat tersebut, ya. Bagaimana menurut pendapatmu madrasahnya ulama akhirat itu atau pondok-pondok sufi? Jadi kalau orang Pak, kalau orang yang ikut thariqah, ya, kalau jenengan ikut zikir thariqah, ya, bersanad kepada seorang mursyid, itu kan diajarkan bagaimana selalu zikir kontinu, istiqomah,
min aisyah di setiap waktu ada waktu-waktu maktubahnya Pak ya. Tijaniyah seperti yang saya ambil sanadnya dari guru saya itu selalu ada namanya wadifah, ada namanya hailala ya, itu ada namanya lazimah. Jadi pagi habis subuh, habis asar pikirnya itu latihan itu dalam rangka untuk melatih. Nanti malam hari habis isya itu namanya hailalahnya ya, latihan. Tapi qadiriyah juga ada. Nah qadiriyah itu di dalam pondok qadiriyah itu ya, thariqah qadiriyah itu ada yang namanya disebut dengan kholwat. Kalau qadiriyah ada kholwatannya itu kalau nggak salah memang 40 hari Pak. Jadi orang tua sepuh-sepuh siapapun yang ikut thariqah itu biasanya seringkali pengen kholwat 40 hari serang ada di pondoknya, tadi yang disebut dengan ribatul sufiyah. Untuk qadiriyah dan yang lain yang nggak ada kholwat tetapi senantiasa diajarkan zikir. Nah pertanyaannya bagaimana menurut pendapatmu ya madrasah-madrasahnya ulama akhirat, ini kan bab akhirat aja Pak yang dipikirin, atau pondok-pondok sufi yang kemudian menempatkan orang tersebut memaparkan kakinya berada di jalan akhirat yang diingat terus hanya bab akhirat, diam di dalam pondok tersebut. Apakah itu termasuk ya tentang uzlah yang lebih mulia atau bagaimana? Itu pertanyaannya ya. Fa'lam anna tilka tariqul muslah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya jalan itu adalah jalan yang utama, jalan yang baik, yang paling utama fi hadasani li ammati ahli ilmi wal istihad. Karena apa? Jalan ini adalah jalan yang banyaknya orang ahli ilmu yang bersungguh-sungguh, karena wadzalika li annaha jama'atil ma'nati. Karena di dalamnya itu ya, di dalam pondok itu dilatih ketika kita menyendiri dalam kondisi kayak masjid itu biasanya. Makanya kalau Ramadan 10 hari yang terakhir itu ya itu tadi Pak, namanya itikaf itu. Kalau itikaf kan biasanya seringkali sampai tidur nanti subuh, sampai ini bawa perlengkapan tidur kan seperti itu Pak, persis. Itu kan latihan. Kalau di pondok thariqahnya itu kholwatan tuh 40 hari. Ya gitu, sholat, kemudian zikir, sholat, zikir, ibadah-ibadah yang kira-kira mahduh jamaah dan sebagainya. Nah, fa'lam anna tilka tariqul muslah fi hadasana li ummatil ahli ilmi wal istihad. Jadi yang demikian itu lebih utama Pak. Kenapa? Di dalamnya itu banyak diambil oleh orang-orang yang ahli ilmu dan yang pengen bersungguh-sungguh untuk bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna jama'atil ma'natain wal fa'idatain lillati ihdahuma uzlah 'anil nas wa tafarrudi anhum. Jadi yang demikian itu sesungguhnya mengumpulkan mengandung dua makna, mengandung dua faedah. Yang salah satunya adalah yang pertama, yaitu menyepi sendiri dari manusia, ya. Kemudian masih tetap bisuhbati wal mukhalati, masih tetap bersahabat, masih tetap bisa kumpul-kumpul, wal murah wal muzahamati, dan juga tidak rebutan fi umurihim dalam berbagai hal urusan masyarakat. Jadi kumpul terus Pak, tapi tidak mau kepo. Jadi yang demikian tadi itu Pak, cara untuk uzlahnya orang kumpul, jalan sehat ya jalan, macam-macam ya jalan, kemudian kerja bakti ya kerja bakti, macam-macam Pak, masih tetap itu. Nah itu adalah salah satu keunggulannya, ada dua hal. Satu, bisa menyendiri di dalam kolbu tapi masih bersahabat dengan orang, masih kumpul-kumpul, tapi nggak kepo, nggak banyak masuk di urusan-urusan itu. Ya kumpul-kumpulnya aja Pak, manfaatnya gitu. Nah yang kedua, wathaniyatul musyarakatu ma'hum fi jumu'atihim wa jama'atihim. Yang kedua itu ya kumpul dengan masyarakat banyak orang, kemudian menjalankan sholat Jum'ah dengan mereka juga tetap berjalan, dan sholat jamaah juga rutin. Wa takhdiru sa'iril Islam, dan memperbanyak syiar Islam. Kalau sudah demikian, maka tahsulu salamati alladhi yalin tafarrudain wal khairul katsir. Jadi kalau demikian itu maka selamatlah diri kita dari hal-hal yang negatif saat kumpul, serta negatif kalau sendiri tidak fokus kepada Allah. Kan ada orang yang menyendiri Pak, tapi sesungguhnya jiwanya kosong, kan ada. Kosong bukan konek sama Allah Pak, kosong kelompok. Kalau orang bahasanya itu ya ngalamun, galau, kemudian biasanya terus jin yang masuk Pak.
Bukan itu. Jadi kalau kita connect terus sama Allah, kumpul dengan masyarakat juga iya, kemudian kita juga fokus terus menyendirinya di qalbu, selamatlah kita dari bahaya-bahaya tadi. Yaitu karena wal khairil katsir itu akan memberikan banyak manfaat alladzi huwa li ummatil muslimina, untuk umat muslim secara keseluruhan. Ya. Kemudian dengan demikian maka ma'amalin nasi fihim minal qudwati wal barakati wan nasihati. Maka ulama-ulama yang menjalankan ini, yang harus kita ikuti ini, ya, itu senantiasa membersamai segala sesuatu dengan hal yang baik untuk manusia, yang di dalamnya itu mengandung daya tarik yang istimewa. Jadi kalau kita itu Pak, mohon maaf, kumpul ya iya, nggak jaim, tapi kalbu kita bersih terus Pak, tidak banyak kira-kira membuat sebuah hal yang istilahnya itu tidak manfaat kepada orang, maka orang itu akan simpatik dan orang itu akan ikut, siarnya gitu maksudnya Pak. Ya, kayak beliau Pak Desi, Pak Ali mana itu buat persekutuan namanya itu, jalan sehat, diikuti orang nggak kira-kira? Diikuti orang bahagia, enak, senang, tidak ada hal yang negatif yang ditimbulkan, orang jalan Pak, enak. Ya, jadi itu adalah bab pertama kali kita pengen mengenal Allah dengan cara tafarrud, dengan cara menyendiri, tetapi tetap kumpul. Nah, kalau itu yang terjadi, barokahnya pasti ada, memberikan nasihat yang baik, ya. Kemudian wasara sukunu fiha adada tariqin. Jadi yang demikian itu diam di dalam keramaian itu adalah jalan yang lurus, wa ahsanu khalin, dan bagus-bagusnya perilaku kita, wa aslama sabili, dan selamatlah jalan keselamatan. Yang gitu itu yang bagus Pak. Ya, tingkah laku kita akan menjadi baik, kemudian juga memberi manfaat, dan insya Allah jalan untuk keselamatan, bukan enggak. Jadi tetaplah berada di dalam hal kebaikan bersama-sama, tetapi jangan lupa, ya, maka saya lihatin beliau itu Pak Desi kalau lagi kumpul-kumpul ya biasanya sambil merokok ya, sambil saya demi gitu, katanya lagi ingat Pak, ini ingat sama Allah dia, kok bisa seperti ini gitu Pak. Jadi alhamdulillah Pak, bisa memberikan banyak orang. Jadi kalau jalan besok kemana yang daftar banyak sekali, itu kan istimewa Pak. Kenapa orang mengikuti? Karena satu, banyak manfaat di dalam hatinya, bahagia, insya Allah tidak lupa akan Allahnya. Nah ini adalah hal yang sangat positif kalau kita pengen betul-betul latihan kenal sama Allah yang sesungguhnya, dilatih qalbu kita dalam sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus Pak. Kita memang bab ini Pak, bab awaik ini panjang sekali membahasnya Imam Ghazali. Tapi panjangnya ini menerangkan sampai di detik-detik, di detail-detailnya yang paling kecil. Karena ya memang susahan Pak, memahami ini susah. Yang pertama, keistimewaannya kitab ini adalah dari siakul kalamnya, bahasa Arabnya itu, bahasa kitab itu enggak seperti kitab biasa. Memang ini balagonya banyak, ya, dipahami itu susunan kata itu enggak sembarangan kalau kita enggak bisa memahami semuanya. Yang kedua, kandungan maknanya di situ istimewa sekali Imam Ghazali, cara untuk menunjukkan cara agar tujuannya satu Pak, qalbu kita, hati kita itu benar-benar selamat, benar-benar bisa mengenal Allah, benar-benar detik akhirnya adalah menjadikan hati itu merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah itu ibadah enak terus Pak, sholat enak, ya, ingat terus fokus kepada Allah, enak terus, nggak pernah ghaflah. Begitu sholat Allahu Akbar, nggak lama Pak. Begitu Allahu Akbar, koneknya langsung. Ya Allah, saya lagi sholat subuh 2 rakaat, ya karena Engkau ya Allah, itu langsung Allahu Akbar, karena terbiasa konsentrasi Pak. Begitu Allahu Akbar blek masuk misalnya sholat, kita langsung enak Pak, kita rasanya tuh lagi dialog sama Allah. Nah, melatih itulah yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan beragama kita, khususnya kita sebagai seorang muslim, untuk dekat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang Pak, insyaallah. Kalau tidak ada halangan, kalaupun mungkin minggu yang akan datang kemudian tidak bisa ada sesi ini Pak, ya, kita lanjutkan mungkin
di Ramadan, karena Ramadan nanti itu habis menjelang buka puasa, khusus ada pengajian tersendiri yang khusus untuk kitab ini. Mungkin kita bisa lanjutkan di setelah lebaran, karena di puasa nanti itu subuh terus diisi sama beliau Pak Mutohar, yang saya di menjelang puasa ya. Nanti ada satu kitab yang kita kaji di bulan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.